cara membersihkan telur dengan benar, coy. Karena membersihkan telur juga merupakan faktor dari keberhasilan kita dalam beternak, coy. Karena dari telur inilah dia akan menjadi sebuah atau seekor ayam ya. Karena dari ini dia akan jadi seekor ayam. Oke, jadi cara membersihkan telur yang baik dan benar nanti akan saya praktekkan. Oke, cara yang pertama, ketika kita membersihkan telur itu, coy, kita harus memperhatikan dulu telur yang banyak kotorannya atau yang sedikit kotorannya atau yang bersih. Yang alat pertama yang kita perlukan itu, coy, kita butuh ini aja, coy. Ini yang murah, Baiklin ya, atau kalian bisa gunakan Soklin. Yang paling bagus itu sebenarnya adalah Rodalon ya, Rodalon. Selain proses untuk, kalau ini kan saya mencuci ya menggunakan air, ada proses lain namanya dalam membunuh kuman juga dan bakteri juga, namanya fumigasi. Nah, fumigasi itu adalah proses pengasapan di dalam ruang tetas. Nah, tapi sistem saya masih menggunakan cara yang tradisional, yang sederhana. Karena apa? Dengan cara ini saya bisa sekalian untuk menyortir telur, menentukan kelayakan secara fisik untuk telur itu sendiri. Nah, karena ada beberapa faktor yang membuat telur itu menetas dan juga tidak menetas, ditentukan kualitas telur. Karena proses penetasan itu yang pertama dimulai dari induknya. Induk yang sehat akan mengeluarkan embrio yang sehat di dalam telur. Kemudian faktor cangkang telur ya. Saya contohkan. Nah, telur yang seperti ini permukaannya kasar, kulitnya kasar. Ini tidak layak tetas. Nah, ini perlu kita sortir dan kita keluarkan dari penyeleksian saat akan membersihkan telur. Kemudian ada telur yang retak. Nah, telur yang retak karena seperti ini terkadang dia terlalu kuat saat keluar dari indukan, atau boleh jadi terhempas, atau juga dipatok induk dan lain-lain sebagainya ya. Nah, telur-telur seperti ini kita sortir. Kemudian juga dari segi bentuk. Nah, saya juga menemukan telur yang bentuknya tidak normal. Nah, seperti ini. Dia tidak normal ya. Nah, itulah salah satu kelebihan jika kita menggunakan pola pembersihan secara tradisional ini. Kalau fumigasi kita harus sortir juga satu-satu, tapi kemudahan di fumigasi kita tidak perlu membersihkan satu persatu telur ini. Nah, kemudian setelah Baiklin ini kalian memerlukan kain lap ya, kain lap atau kanebo bisa, kanebo dan juga ember berisi air. Oke. Nah, bosku, setelah kalian mendapatkan ember, nah diisi air, terus masukkan Baiklin. Kalau untuk 1/4 liter airnya itu cukup 3 tutup botol Baiklin aja. Dan kemudian kain ini jangan terlalu basah gitu. Dia itu cuma lembab. Jadi kalau digosokin di permukaan telur itu nggak basah gitu, tapi kotoran yang menempel pada telur itu bisa hilang. Nah gitu. Jadi jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti embrionya bisa kedinginan di dalam, karena setelah proses pembersihan telur ini kita akan memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Nah, untuk proses pemasukan ke dalam mesin tetas, jangan setelah dibersihkan seperti ini kalian langsung masukkan ke dalam mesin tetas. Nah, ada jangka waktunya. Kalian harus mengangin-anginkan dulu telur ini sampai kering, karena setelah proses pembersihan ini telur akan posisinya atau suhunya lebih dingin karena faktor air tadi. Nah, jadi jika kita langsung masukkan ke dalam mesin tetas, suhu akan berubah drastis. Nah, itu akan mengganggu pertumbuhan embrio dan bahkan bisa menyebabkan telur itu pecah di dalam mesin tetas. Bisa kalian bayangkan jika kalian sedang meminum es ya, terus esnya udah habis, terus kalian isi dengan air panas. Nah, pasti gelasnya pecah. Nah, sama kejadiannya jika telurnya seperti ini. Ketika kita selesai membersihkan, kita tidak boleh langsung memasukkan ke dalam mesin tetas. Nah, untuk menjaga suhu yang tidak berubah secara drastis dan signifikan. Nah, gitu bosku ya. Nah, jadi cara membersihkan telur yang benar itu bosku, kainnya tidak boleh basah ya. Kain yang kita berikan cairan Baiklin tadi. Nah, seperti ini kita masukkan ke sini. Terus diremes-remes dulu. Kainnya cukup lembab aja. Setelah itu, cara memegang telurnya itu seperti ini. Seperti ini. Jadi yang kita gosok itu bosku,
maksud saya yang memutar itu bukan telur ya, bukan telur yang memutar seperti ini. Kenapa? Kalau telur yang memutar seperti ini, otomatis kita mengganggu embrio yang ada di dalam, betul nggak? Nah, jadi yang benar itu bosku, yang pertama ada dua cara. Yang pertama, bersihkan saja di tempat yang kotor. Nah, kalau ini kan sudah bersih, tidak ada kotoran. Nah, bosku, boleh nggak dilap lagi? Boleh, semakin bagus. Nah, untuk cara melap yang pertama, caranya seperti ini, ya, bosku. Posisi tangan di bawah kain itu seperti ini, tuh. Oke, seperti ini. Terus kita tempelkan pas di tengah telapak tangan kita yang ini. Jadi yang muter itu bosku, yang muter itu adalah kain lapnya, bukan telurnya. Telur tetap di posisi yang seperti ini. Nah, tengok bosku. Yang muter itu adalah kain lap. Tuh. Selesai, diputar lagi. Tuh. Nah, selesai. Cukup 2 kali lap aja untuk satu telur. Hanya sekitar 2 detik. Nah, seperti ini. Saya contohkan lagi ya. Saya contohkan lagi. Cup. Cup. Jadi embrio tidak terganggu karena telur tidak berputar. Yang berputar adalah kain lap. Itu cara pertama, dan menurut saya cara ini bagus ya hasilnya karena tidak mengganggu pertumbuhan embrio di dalam. Kemudian cara yang kedua adalah membersihkan di mana tempat kotoran itu berada. Nah, cara seperti ini harus dikuasai oleh orang-orang yang profesional aja, karena sulit menentukan ya. Yang namanya bakteri, virus ya, kuman itu kan nggak kelihatan secara kasat mata. Nah, saya lebih menyarankan cara yang pertama tadi. Nah, jika teman-teman itu memiliki banyak telur gitu ya. Nah, cara ini bisa dilakukan untuk menghemat waktu, untuk mempercepat pekerjaan, atau lakukan cara fumigasi yang tadi. Ya, fumigasi atau pengasapan. Nah, jadi seperti ini. Ini kan ada kotoran. Nah, jadi yang dilap itu di sini aja. Nah, setelah kotorannya hilang ya. Setelah kotorannya hilang seperti ini. Nah, tidak ada lagi kotoran. Nah, selesai gitu. Nah, jadi sangat mudah gitu. Nah, jadi yang pertama itu telur tidak boleh bergerak seperti ini. Yang dilakukan ini cara yang paling baik gitu ya, karena semua permukaan telur itu terkena oleh cairan desinfektan kita gitu. Otomatis semua kuman yang menempel di sini, bakteri yang menempel di sini bakal mati gitu karena cairan desinfektan ini. Nah, ini cara yang pertama tadi. Yang berputar itu adalah tangan. Kemudian bersih. Nah, jadi caranya cukup cepat. Nah, jadi yang bilang membersihkan telur itu lama karena tidak punya teknik. Karena semua pekerjaan itu ada teknik dan caranya. Nah, seperti ini bosku. Nah, jadi kain tidak boleh basah. Kain tidak boleh basah. Jadi yang berputar itu hanya tangan aja. Nah, ini 1000 telur ya. 1000 telur selesai dalam setengah jam ini bosku. 1000 telur dalam setengah jam sambil ngomong ya kan. Nah, jadi kalau bosku ini sebenarnya SOP-nya harus menggunakan masker ya, menggunakan masker. Cuma karena saya itu sambil ngomong, makanya saya nggak gunakan masker. Seharusnya masker harus dipasang bosku, harus dipasang karena cairan desinfektan ini baunya sangat tajam, itu sangat menyengat dan menyakitkan kepala gitu ya. Jadi SOP-nya seperti ini. Nah, harus pakai masker bosku. Mau di kandang, di ruang penetasan harus selalu sedia masker. Dan telur yang kotor seperti ini jangan dibersihkan secara bersamaan dengan telur yang permukaannya bersih, karena itu akan membuat air dan juga kain lap kita kotor. Nah, yang kotor seperti ini harus kita pindahkan terlebih dahulu bosku. Nah, seperti ini yang kotor-kotor. Nah, ini yang kotor-kotor saya pindahkan dulu tempatnya, nanti ini dibersihkan paling terakhir. Nah, oke, itu aja videonya. Mudah-mudahan kalian paham dengan teknik ini. Sangat gampang, sangat simple gitu. Tetapi memang kalau kita nggak tahu ya nggak bisa juga gitu kan. Nah, ini adalah salah satu penentu kualitas dari DOC yang akan menetas dari ruang inkubator kita. Nah, semoga ini bermanfaat. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.